Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Selamat mendengarkan. Faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Ku punya iman, ada pengharapan. Ku punya kasih. All because of you. All because of you. All because of you. All because of. All because of you. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Ia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih seperti Yesus mengasihiku. Aku anak Tuhan, aku punya iman, ku percaya Tuhan dan firman-Nya, tiada yang mustahil bagi Dia. Aku anak Tuhan, ku punya pengharapan, ku sabar menanti janji Tuhan, rencananya yang terbaik. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih seperti Yesus mengasihiku. Sebab aku anak Tuhan, aku punya kasih, seperti Dia telah mengasihiku. Aku pun mau mengasihi dengan kasih Kristus. Faith, hope, and love selalu ada padaku, selamanya ada padaku. Turut perintah-Nya, lakukan firman dan bagikan kasih-Nya. Oh, iman, pengharapan, dan kasih selamanya ada padaku. Dan yang terbesar adalah kasih seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Seperti Yesus mengasihiku. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat kita berjumpa kembali dalam acara Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love. Puji Tuhan, sore hari ini Kak Jenny senang sekali bisa menyapa lagi adik-adik bersama Papa, Mama, dan Opa, Oma, serta seluruh pendengar Radio Maestro.
Nah, hari ini kita akan kembali bersama-sama dengan teman-teman kita. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dan kita akan memuji, menyembah, dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Haleluya, adik-adik semua sudah siap? Ya, seperti yang kakak katakan di minggu yang lalu, 1 jam ke depan kita akan fokus hanya sama Tuhan Yesus ya. Pikiran kita tidak akan diganggu dengan main, dengan game, dengan nonton televisi. Kita fokus kasih 1 jam ke depan buat Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Yuk, yang siap semua lipat tangan di tempat ya. Pejamkan matanya, ikuti kajian ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih karena Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk datang lagi kepada Engkau. Tuhan, saya buka hati, saya buka telinga. Saya mau dengar firman-Mu dan mengizinkan firman-Mu untuk berakar di dalam hati saya, untuk bertumbuh dan menghasilkan buah, supaya saya boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sucikan hati dan pikiran saya, sucikan lidah bibir saya, supaya ketika saya menaikkan pujian, penyembahan, dan doa-doa saya, semuanya boleh berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus, yang siap sama-sama katakan amin, puji Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat Jumat lalu ya, kita bercerita tentang apa? Tentang apa adik-adik masih ingat? Wah, ya kalau yang masih ingat ya, kakak mau angkat jempol ya. Dua-dua jempol kakak angkat ya, tentang kuasa mengucap syukur ya. Masih ingat ya, ada 10 orang kusta ya yang disembuhkan dalam perjalanan mereka menemui iman, tapi hanya 1 orang yang kembali untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Dan karena sikapnya itu, orang itu bukan hanya disembuhkan, tapi dia juga menerima keselamatan. Haleluya ya. Nah, 1 minggu ini bagaimana? Adik-adik sudah banyak mengucap syukur kah? Ya, apakah di dalam doa-doa kalian sudah banyak mengucap syukur? Ayo kita mau terus lakukan ini ya. Sepanjang hidup kita, setiap hari tidak ada hari tanpa mengucap syukur. Amin adik-adik ya. Kalau kita bangun pagi hari kita bersyukur, wah kita masih dikasih lihat hari yang baru ya. Kita masih dikasih nafas kehidupan ya. Kita masih dikasih apa? Masih dikasih makanan, minuman, tempat tinggal, keluarga. Wah, itu karunia Tuhan, pemberian Tuhan yang luar biasa. Amin ya. Yuk kita mau terus mengucap syukur. Nah, sore hari ini kajian ini mau mengajak kalian ya, kita mau berbicara tentang iman yang menyembuhkan ya. Sama-sama kakak bilang iman yang menyembuhkan ya. Kalau minggu lalu tentang kuasa mengucap syukur, sekarang iman yang menyembuhkan. Ayo dengan cepat kakak mau ngajak kalian lihat ya, kitab Lukas pasal 8 ya. Kitab Lukas pasal 8 ayat yang ke-43 sampai 48 ya. Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48 ya. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya, buka ayatnya, baca sama-sama kakak ya. Jangan hanya dengar, tapi kita juga mau buka Alkitab, kita mau baca ya. Kita mau lihat, kita mau baca dengan suara yang bersuara. Amin ya. Yuk Lukas 8 ayat yang ke-43 mulai. Kita baca 3, 2, 1. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Aduh, kasihan banget adik-adik ya. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ayat 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat 48, maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Kita bilang amin. Adik-adik, kisah ini adalah kisah yang terkenal ya. Berapa banyak kalian yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Wah, banyak yang angkat tangan ya. Nah adik-adik, kisah ini ya diceritakan dalam 3 dari 4 kitab Injil.
ya. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan ya yang dikatakan 12 tahun sakit adik-adik. Wah, ya sakitnya pasti parah ya karena sudah 12 tahun ya. Sakit apa katanya? Pendarahan ya. Pendarahan berarti apa adik-adik? Ya, dia tubuhnya mengeluarkan darah setiap hari ya. Waduh, kalau badan kita berdarah ya terus-menerus gimana adik-adik? Pasti lemes ya, pasti lemes ya. Pasti orangnya pucat ya, pasti dia kurus ya, lemes, mungkin jalan juga sempoyongan, adik-adik pusing ya. Wah, orang seperti itu nggak bisa berbuat banyak pastinya ya. Dan dikatakan bahwa 12 tahun itu dia sudah berobat kemana-mana tapi nggak bisa disembuhkan. Wah, kasihan sekali adik-adik ya. Kita kalau sakit berobat nggak sembuh-sembuh aja kayaknya capek ya. Ini 12 tahun loh ya. Berarti sakitnya itu pasti parah sekali ya. Nah, adik-adik ya, dikatakan bahwa ketika Yesus melewati satu daerah itu ya, si perempuan ini tahu ya, dan dia cepat-cepat menghampiri Yesus ya. Dia pengen sekali sembuh ya. Dan waktu itu karena orang begitu banyak berdesak-desakan ya, semua orang mau dekat dengan Tuhan Yesus, mau lihat Tuhan Yesus, pengen dijamah Tuhan Yesus, pengen ngobrol, pengen tanya, pengen didoain ya. Semua orang berdesak-desakan ya. Perempuan ini gak mau kalah adik-adik ya. Walaupun dia cuma bisa dari belakang. Kenapa ya? Karena badannya lemas, sudah keluar banyak darah ya. Orang-orang bisa yang lebih sehat bisa berdesak-desak di depan dia. Dia karena banyak ngeluarin darah, dia cuma dari belakang adik-adik ya. Tapi sekalipun dia dari belakang ya, dia nggak mau kalah. Dia ulurkan tangannya adik-adik ya. Dia ulurkan tangannya ya. Dan sekalipun dia nggak bisa ya jamah Yesus ya, dia mungkin nggak bisa, kalau orang Sunda bilang Noel ya, dia nggak bisa bilang Yesus ya berhenti sebentar, ini saya perlu ya untuk disembuhkan ya. Dia tahu suaranya terlalu lemah untuk didengar begitu banyak orang adik-adik ya. Dia juga nggak punya tenaga, tapi dia punya iman seperti ini. Dia bilang itu ada jumbai dari jubah Yesus ya, jumbainya itu katanya, dibilang kalau saya sentuh aja katanya itu pasti katanya ada kuasa. Dia bilang Yesus ini berkuasa banget, saya pasti akan sembuh ya. Dia punya iman yang seperti itu ya. Dan benar adik-adik ya, ketika dia lakukan itu ya, Alkitab berkata Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya ya. Dan itu terbukti ketika perempuan itu seketika itu juga jadi sembuh. Wah, dahsyat adik-adik ya. Dahsyat banget kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus ya. Sampai jumbai jubahnya aja adik-adik ya, itu mengalirkan kuasa. Keren banget adik-adik ya. Nah, apa yang terjadi ya, Lukas 8 mengatakan ketika Yesus tahu perbuatan perempuan itu ya, bagaimana dia dengan tidak bilang-bilang sama Tuhan ya, karena dia tahu tidak mungkin berdesak-desakan dengan sekian banyak orang, badannya terlalu lemah, dia cuma bisa datang dari belakang. Tapi karena dia lihat ada ujung dari, ada jumbai dari jubah Yesus, dan dia bilang saya bisa ya, kalau jamah jumbanya saya bisa. Karena perempuan itu kemungkinan dia hanya kuat untuk merangkak adik-adik ya, dia tidak kuat berjalan berdesak-desakan dengan orang lain, dia cuma bisa merangkak karena badannya terlalu lemah. Tapi sekalipun terlalu lemah, dia bilang ada jumbai jubah Yesus dan saya bisa jamah itu ya. Dan Alkitab berkata ketika Yesus melihat imannya ya, Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, pergilah dengan selamat ya. Adik-adik, dalam bagian kitab yang lain ya, dalam kitab Matius ya, kita mau buka ya. Kitab Matius ya mengatakan seperti ini adik-adik ya. Sebentar ya. Kita buka Matius 9 adik-adik ya. Matius 9 ini kisah yang sama tapi tertulis dalam kitab Matius ya. Matius 9 ayat 22 berkata begini ya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang perempuan itu serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sama ya, dikatakan menyelamatkan. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu ya. Wow adik-adik ya, dalam satu kesempatan perempuan itu sembuh dan selamat. Kita mau buka dari kitab Markus 5 ya. Markus 5 untuk kisah yang sama ayat 34
Ya, kakak mau bacakan buat kalian. Maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Wah, adik-adik, keren sekali bukan? Ya, kalau minggu lalu kita belajar bahwa dengan mengucap syukur, dengan berterima kasih, orang kusta itu mendapat kesembuhan dan keselamatan. Ya, hari ini kita mendengar dari kisah perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini karena imannya. Ya, sekalipun dia nggak bisa berjalan berdesak-desakan seperti orang-orang sekitar dia karena tubuhnya terlalu lemah, dia mungkin hanya bisa merangkak, dia mungkin cuma bisa ngesot dengan segala kekuatannya, tapi dia kejar Yesus. Ya, dia lihat ada jumbai, ya, jubah Tuhan Yesus. Dia bilang, itu saya bisa capai dengan tangan saya. Ya, saya mungkin gak bisa berjalan secepat Yesus karena tubuhnya terlalu lemah, tapi dibilang tangan saya bisa menjangkau ujung jubah Yesus. Dengan keyakinannya dia menarik kuasa dari Tuhan Yesus, ya, dan seketika itu juga sembuh. Dan Yesus bilang karena imannya, ya, dia bukan hanya sembuh dari penyakitnya, tapi dia juga selamat. Wow, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, hari-hari ini Tuhan Yesus melihat iman di dalam diri kita. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini. Lukas 18 ayat 8, adik-adik, berkata begini, ya, bahwa anak manusia, ya, Tuhan Yesus, ya, itu ingin sekali mendapati iman di bumi ini, ya. Lukas 18 ayat 8 mengatakan bahwa anak manusia itu, Tuhan Yesus, sangat ingin mendapati iman, ya, di bumi ini. Nah, adik-adik, apakah hari-hari ini adik-adik saat kalian ada di rumah, ya, berlibur sejenak, atau mungkin kalau ada beberapa di antara kalian yang sudah kembali belajar, ya, apapun kegiatan kalian, apapun yang kalian lakukan, apakah kita hidup di dalam iman? Ya, papa, mama, opa, oma, semua pendengar Radio Maestro, apakah hari-hari ini kita hidup di dalam iman? Ya, karena iman itu begitu berharga di mata Tuhan Yesus. Ya, seperti ketika Yesus melihat ada iman dari perempuan ini, dia terlalu lemah. Ya, dia tidak bisa, ya, berdesak-desakan seperti yang lain. Dia hanya bisa merangkak, dia hanya bisa ngesot, ya, tangannya hanya bisa mencapai ujung jumbai dari jubah Tuhan Yesus. Ya, bagian yang begitu kecil, ya, tapi imannya begitu besar. Dia bilang, kalau saya jamah saja saya akan sembuh. Ya, dan karena iman yang seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan, teguhkanlah hatimu anakku, ya, anakku, pergilah dengan selamat, hari ini juga engkau sembuh. Wow, adik-adik, ya, rupanya iman di dalam diri kita itu berharga begitu besar, ya. Apapun masalah, apapun persoalan dalam hidup kita, kalau kita punya iman yang besar seperti yang dimiliki perempuan ini, ya, kepada Tuhan Yesus, ya, maka kuasa di dalam Tuhan Yesus, ya, akan bekerja dalam hidup kita, ya, akan menolong kita, ya, untuk menyelesaikan masalah kita, ya, akan memberikan kita jawaban buat permasalahan kita, ya, bahkan memberikan kita keselamatan. Wow, adik-adik, bukankah hari-hari ini dan semakin hari-hari ke depan kita sangat membutuhkan yang namanya keselamatan. Kita perlu rasa aman karena apa? Kita tahu bahwa kita selamat, ya, bahwa kita diselamatkan, bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Ya, kita perlu merasa aman karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus beserta kita, ya, bahwa Dia akan memelihara kita, bahwa Dia akan mencukupkan kita, ya, bahwa Dia memberkati kita. Amin, adik-adik. Tapi diperlukan iman, ya. Minggu lalu kita belajar tentang mengucap syukur, ya. Mengucap syukur, hari ini kita belajar, kita tambahkan dengan iman. Ya. Dengan iman kita dapat mengucap syukur, ya. Iman itu adalah, ya, perwujudan dari rasa syukur adalah perwujudan dari iman kita, ya. Mari dari hal-hal yang kecil, adik-adik, kita mau terus beriman kepada Tuhan Yesus, ya. Contohnya bagaimana? Kalian mungkin bilang, Kak, aku nggak sakit kok, aku sehat-sehat. Puji Tuhan, ya, itu pemberian Tuhan. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya kita menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus? Dengan terus berdoa kepada Tuhan, dengan terus menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, ya. Terus berdoa buat bangsa kita. Adik-adik, di tengah bangsa kita banyak yang sakit, mereka perlu kesembuhan, ya. Mungkin adik-adik begitu beruntung, ya, dilindungi, dipelihara Tuhan.
di tengah kalian dan keluarga kalian selama ini sehat-sehat semuanya. Adik-adik, ada begitu banyak orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan, ya, yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan pengharapan, ya. Mereka perlu, ya, orang-orang yang berdoa bagi mereka. Amin, adik-adik, ya. Nah, adik-adik, karena itu mari selama kalian di rumah, ya, selama diberikan kesempatan, ya, ayo berikan waktu, ya, untuk berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, ya, bahkan bangsa kita, adik-adik, ya. Bangsa kita hari-hari ini kita semua mengalami, ya, ada permasalahan-permasalahan, ya, perekonomian yang lagi sakit, ya. Bukankah perekonomian bangsa kita juga perlu kesembuhan? Mari kita datang mewakili bangsa kita untuk berdoa, ya. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan cuma mau lihat iman dalam diri kita. Amin. Nah, adik-adik, siapa di antara kalian, ya, yang sore hari ini sebentar mau berdoa dengan teman-teman kalian, ya, mau naikkan pujian, ya, kita mau taruh mata kita kepada Tuhan, kita mau seperti perempuan ini, ya, yang datang menghampiri Tuhan, yang kejar Tuhan Yesus, ya, sekalipun dia sendiri lemah. Mungkin adik-adik juga sendiri di rumah mengalami persoalan-persoalan di tengah keluarga kalian, ya, kalian juga mungkin merasa lemah, datang pada Tuhan, ya, paksa diri untuk datang sama Tuhan, karena setiap kedatangan kita kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Mari kita mau ulurkan tangan kita, ya, menjamah jubah-jubahnya. Caranya bagaimana? Dengan doa kita, dengan pujian kita, dengan penyembahan kita. Kita tinggikan Dia. Kita mau katakan bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan aku, ya. Kita mau katakan bahwa hanya Tuhan yang sanggup sembuhkan, ya, orang-orang yang sakit di tengah bangsa kita. Tuhan Yesus yang sanggup sembuhkan Indonesia, ya, yang sanggup menghentikan pandemi ini. Tuhan Yesus yang sanggup, ya, menyembuhkan perekonomian di tengah bangsa kita. Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan iman percaya kita. Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan gerejanya. Amin, adik-adik. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, ya. Kita mau naikkan doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini. Ampuni saya Tuhan, kalau selama hari-hari ini saya banyak membuang waktu mengerjakan yang sia-sia. Saya terlalu banyak main game, nonton televisi, sementara saya harusnya hari-hari ini banyak berdoa buat bangsa saya, karena bangsa saya sedang sakit, bangsa saya perlu kesembuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus, ini saya Tuhan, sore hari ini saya mau datang kepada Engkau, sepakat Tuhan di dalam doa, di dalam pujian, dalam penyembahan. Dan saya mau minta Tuhan tujukan mata-Mu kepada saya, kepada bangsa saya, kepada keluarga saya, kepada sekolah saya, kepada keluarga saya. Tuhan, tujukan mata-Mu Tuhan ke tengah-tengah kota kami, ke tengah bangsa kami, dan nyatakan kesembuhan-Mu, karena Tuhan melihat iman dalam diri kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom opa oma. Yuk kita sama-sama naikkan lagu ini, ya. Kita percaya biar Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap kita. Bukan hanya untuk pandemi COVID-19, tapi untuk seluruh aspek kehidupan bangsa kita. Dari pandemi, krisis ekonomi, dan krisis iman. Kita sama-sama naikkan lagu ini, ya. Biar hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Kaulah Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan,
mighty name. Through the storm and raging sea, I will never be alone. When my heart is in stars, I know you will shine your light. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to Christ the Lord. I will lift my heart and sing. I will worship you, my King. Earth and heaven now proclaim Jesus Christ the mighty name. Hallelujah to Christ the Lord. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau,
Yesus, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan buat Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Kami percaya juga rencana Tuhan ada atas bangsa kami. Indonesia tidak akan gagal, semua pasti terjadi sesuai kehendak Tuhan. Indonesia akan bangkit dan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Ada terobosan dalam berbagai bidang. Ada solusi untuk atasi pandemi COVID-19 ini. Ada solusi juga untuk ekonomi bangsa dan permasalahan-permasalahan lainnya. Karena kami ada unity di Indonesia, sehingga Tuhan turunkan roh hikmat ke atas para pemimpin dan orang-orang yang takut akan Tuhan di negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau belum lama kami merayakan ulang tahun Pak Jokowi dan Jakarta, Tuhan, sebagai ibu kota Indonesia. Tuhan berkati Pak Jokowi dengan kesehatan, umur panjang, hikmat marifat, takut akan Tuhan, sehingga sepanjang pemerintahan beliau membawa kebaikan buat bangsa Indonesia. Berkati Jakarta Tuhan, agar kemuliaan Tuhan memenuhi Jakarta. Jakarta diubahkan jadi ibu kota negara yang dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan, berjalan dalam kebenaran dan disucikan dari segala kefasikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk perekonomian yang terus bergerak dan membaik. Tuhan, kami minta Tuhan kirimkan berkat yang berlimpah-limpah, kekayaan bangsa-bangsa mengalir masuk ke Indonesia lewat berbagai pintu. Kami meminta hikmat dan unity untuk para menteri agar terjadi terobosan-terobosan yang baru dalam ekonomi Indonesia, dan juga unity antar kepala daerah sehingga ada pemerataan kesejahteraan untuk semua rakyat Indonesia dan pembangunan kembali berjalan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat kasih setiamu ya Tuhan Yesus atas kami dan atas bangsa kami ya Tuhan. Hari ini kami mau berdoa bagi keamanan Indonesia di dalam berbagai aspek ya Tuhan, politik, sosial ya Tuhan Yesus, dan ekonomi. Engkau ya Tuhan yang memberikan perlindungan maksimal ya Tuhan atas bangsa kami Indonesia ya Bapa. Engkau yang menjaga Indonesia sendiri ya Tuhan Yesus. Engkau yang kirimkan malaikatmu ya Tuhan untuk membentengi Indonesia, memagari Indonesia. Mazmur 91 terjadi atas Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami mau memberkati TNI ya Tuhan Yesus, Polri, Badan Intelijen, untuk mereka ya Tuhan yang selalu siaga berjaga-jaga untuk bangsa kami. Kau yang berkati mereka, beri kesehatan ya Tuhan, beri perlindungan ya Tuhan Yesus, beri sukacita ya Bapa. Karena mereka ya Tuhan Yesus, keamanan bangsa ya Tuhan bisa terjaga baik ya Tuhan, di dalam maupun di perbatasan-perbatasan ya Bapa. Kau berikan hikmat ya Tuhan kepada mereka ya Bapa. Biarlah mereka bisa menjaga Indonesia dengan hikmat yang daripadamu. Kau yang kirimkan juga ya Tuhan malaikatmu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup membentengi, menjaga Indonesia dan memberkati segala staf keamanan Indonesia. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun mau bersyukur untuk gerejamu Tuhan yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih kalau Engkau senantiasa memelihara dan memberkati gerejamu. Bawa terus gerejamu Tuhan untuk semakin hari Tuhan berjalan dalam kuasa dan kebenaran-Mu Tuhan. Semakin hari Kau yang pakai gerejamu untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, biarlah Tuhan Kau urapi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-Mu, setiap umat-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus lebih lagi ya Tuhan, agar kami semua boleh bangkit menjadi terang dan kami menjadi berkat buat bangsa kami.
Tuhan, kami mengangkat para pemimpin gereja, para hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan, Kau terus jaga, lindungi mereka, kuatkan mereka Tuhan. Beri kesehatan yang terbaik Tuhan, dan biarlah roh mereka menyala-nyala Tuhan, untuk terus membawa setiap umat Tuhan semakin bersungguh-sungguh, semakin beriman kepadamu Tuhan, semakin memenuhi negeri ini dengan kemuliaan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaannya Indonesia penuh, kemuliaannya Indonesia penuh, kemuliaannya sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Ada Pentakosta ketiga dari Indonesia Tuhan, ada pergerakan dari timur ke barat ya Tuhan Yesus. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh Indonesia Indonesia penuh kemuliaannya, sucilah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kemuliaannya teman-teman yang di rumah, mau dimanapun kalian berada, kita sama-sama panjatkan permohonan Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Indonesia akan melayani Tuhan. Ada pemulihan jiwa-jiwa, ada Pentakosta ketiga dimulai dari timur ke barat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita percaya dan kita akan terus berdoa dan mengatakan bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaannya. Mari menutupi doa kita sore hari ini, kita akan sama-sama membaca dari Yesaya 60. Kita deklarasikan hal ini terjadi atas bangsa kita, atas dunia ini. Ayo sama-sama kita deklarasikan. Yesaya 60 ayat 1 sampai 7 dan 16b. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu,
dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Amin. Puji Tuhan adik-adik, terima kasih sudah bergabung bersama-sama. Sore hari ini kita sudah menaikkan pujian, penyembahan dan doa-doa kita. Sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang, kita akan menaikkan doa-doa pujian kita kembali. Dan jangan lupa hari Minggu ini kita akan beribadah bersama di Radio Maestro pukul 3 sore. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengasihi kamu.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime Kids Warrior of God. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.